Recording in progress. Sidang pemeriksaan atas sengketa pajak yang diajukan oleh penggugat atas nama Feli Anastasia. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat siapa yang hadir? Saya Fungsiawan, Yang Mulia Kuasa Hukum. Baik, tergugat siapa yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami diwakili oleh Romli dan Wahdi Adi Yang Mulia. Dari kantor mana, Pak? Kanwil DJP Jakarta Barat Yang Mulia. Baik. Oh iya, ini ST-nya baru satu ini, Pak. Jadi untuk berkas yang ada di sini, yang diberikan surat tugasnya udah untuk keputusan yang digugat nomor S364 tanggal 17 Oktober 2023. Jadi surat tugas yang lain mana, Pak? Baik, yang akan kami susulkan Yang Mulia. Disusulkan atau Tinggal upload Yang Mulia. tinggal upload? Ya. Tinggal upload. Coba di-uploadnya di mana? Baik, Yang Mulia, kami akan coba masukkan. Baik, ini kita mengecek untuk penugasan sidang. Ini baru satu ini yang diupload. Surat tugas. Baru satu, Pak, ya? Iya, izin Yang Mulia. Ini tadi kami ngupload cuman terkok memang yang masuk satu ini. Izin kami mau upload ulang Yang Mulia untuk. Iya, silakan diupload ya sekarang juga. Nah, karena ini terkait dengan substansi surat yang diajukan gugatan, ya, sehingga majelis untuk setiap penugasan majelis selalu meminta agar ada surat tugasnya, ya, tidak datang surat tugas. Baik, ini majelis perlu menyampaikan bahwa ini adalah sidang pertama di mana salah satu berkasnya seharusnya sudah sidang pada kesempatan sebelumnya, tetapi penggugat tidak hadir. Ya, maka dengan ini majelis minta kepada panitera untuk membacakan surat penetapan. Silakan. Baik, terima kasih dan mohon izin Yang Mulia untuk membacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 123/PP/DR/2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kami, Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk Majelis 4B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Gunawan Setiaji, SHM, HM, Stut AKSIE sebagai Hakim Ketua. 2. Ali Mugiono, SEMSI sebagai Hakim Anggota. 3. Arif Sultani, AKMH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sofia, SHLLM sebagai Panitera Pengganti. Untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2024, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SHSEAK MSI CA. Lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 123/PP/BR/2024 tanggal 1 Februari 2024, daftar sengketa pajak dengan nomor urut 7 sampai dengan 9 dengan nomor sengketa 01113
011 mohon izin 01133.99/2023 012617.99/2023 dan 012618.99/2023 atas nama pemohon Feli Anastasia dengan jenis pajak gugatan pajak tahun pajak 2018, 2018 dan 2023, jenis pemeriksaan acara biasa dengan jenis pajak gugatan pajak. Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SHSEAK MSICA. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih Bu Panitera. Dengan telah dibacakannya surat penetapan, maka sah bagi Majelis 4B untuk melakukan pemeriksaan atas sengketa gugatan pajak yang diajukan oleh penggugat atas nama Feli Anastasia. Ya. Yang pertama karena ini sidang yang pertama, ya, Majelis minta kepada penggugat, ini penggugat kuasa hukum ya. Betul Yang Mulia. Anda sudah masukkan berkas apa saja di Dropbox? Mohon izin Yang Mulia, boleh kami menyampaikan terlebih dahulu Yang Mulia, ada yang kami mau sampaikan penting di awal Yang Mulia. Apa itu? Ada 2 poin Yang Mulia. Poin pertama adalah mengenai sengketa yang kita baru mau bahas. Kan kita ada 3 sengketa. Yang satu adalah nomor 1113399, ini mengenai SPPKP. Hari ini adalah jadwal sidang kedua. Nah, perlu kami sampaikan Yang Mulia, bahwa kami tidak pernah dan belum pernah mendapatkan panggilan sidang yang pertama. Sehingga kami anggap tidak pernah ada persidangan yang pertama. Kalaupun ada sidang pertama, itu adalah persidangan yang ilegal. Kemudian, sidang kedua hari ini juga sama Yang Mulia, kami tidak ada pemanggilan sama sekali, tidak ada suratnya. Dan juga kita dapat surat panggilan, tetapi hanya untuk 2 sidang. Yang satu ini tidak ada. Jadi, setelah kami berusaha chatting kepada panitera, barulah diketahui ternyata ada 3 sengketa hari ini. Nah, kalau kami nggak tanya, nggak tahu loh kami. Jadi kami kaget nih, kok sidang 3399 ini adalah sidang kedua. Sejak awal kami sudah berusaha menghubungi panitera atau berkomunikasi, tetapi kami hanya dapat informasi bahwa jadwal sidangnya belum ada, begitu Yang Mulia. Hingga tiba-tiba diberitahukan via chatting WA kemarin, bahwa hari ini tuh sudah sidang kedua. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar persidangan ini dilakukan dengan cara yang patut dan benar Yang Mulia. Yaitu dibuat surat panggilan yang benar, kami punya nomor HP, kami punya email yang tidak sulit untuk dihubungi Yang Mulia. Jadi kami mohon sengketa 3399 ini, yang satu ini, dilakukan tidak pada hari ini, tetapi pada sidang berikutnya, dan itu adalah sidang pertama, bukan sidang ketiga. Apakah hal ini diperkenankan Yang Mulia? Iya, nanti kita cek lagi sebentar ya. Panggilannya, suratnya udah ada belum sebelumnya? Kempos? Nggak ada Kempos. Kemana alamatnya? Sudah sesuai? Ya, sebelumnya majelis perlu menyampaikan, ya, Pengadilan Pajak tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar prosedur. Ya, jadi setiap dokumen panggilan sidang selalu ada fisik suratnya. Jadi kalau Anda menyampaikan panggilannya tidak ada, ya Anda kan kuasa hukum bukan? Betul Yang Mulia. Anda lokasi di mana sekarang? Saya di Kemayoran, Jakarta Pusat Yang Mulia. Feli Anastasia alamatnya di Jakarta Pusat juga Yang Mulia. Gunung Sahari, ya. Jadi Anda harus mengecek terlebih dahulu ke prinsipal Anda. Ya, jadi tidak perlu kemudian mengatakan bahwa itu sidang ilegal segala tanpa ada buktinya. Nah, Anda buktinya, kami punya bukti di sini, jadi Anda juga harus mengecek, check and recheck ya, double check ya, apakah sudah benar. Ya, tapi sebelumnya majelis perlu untuk memeriksa terlebih dahulu izin kuasa hukum Anda. Tolong ditunjukkan.
Ini yang mulia terlihat tidak? Mohon maaf, saya ganti dulu. Itu backgroundnya. Berikut yang mulia. Ya, silakan yang izin kuasa hukumnya. Ini yang mulia. Iya, itu kan kartunya. Oh, ininya? Iya. Ya, tolong ditunjukkan yang agak ke atas sedikit, ditarik ke atas supaya kelihatan bagi majelis. Ya, naik lagi. Stop dulu. Tanggal berapa itu? 9 November 2023. Baik. Sudah sesuai ya. Kemudian di sini Anda bentar, kami ngecek dulu dokumennya. Jadi kami sudah memeriksa dokumen-dokumen yang Anda sampaikan, ini belum ada sama sekali ya. Untuk Dropbox-nya juga nggak ada. Kemudian yang di e-text code juga tidak ada. Jadi Anda belum menyampaikan sama sekali. Mohon izin yang mulia. Perlu kami sampaikan bahwa untuk yang sengketa ini, kami menyampaikannya via manual yang mulia. Iya, ini ada satu manual ya, yang dua itu yang e-text code, jadi betul yang mulia. basis elektronik ya. Betul yang mulia. Jadi makanya majelis mengecek semuanya dokumennya. Tapi sebelumnya majelis rasa ya, jadi dari persidangan ini kan Anda sama sekali belum memberikan dokumen, dan lagi pula Anda menyatakan tidak pernah menerima panggilan sidang. Ya, panggilan sidang itu ditujukan kepada penggugat Feli Anastasia, bukan ditujukan kepada kuasa hukum. Ya, kecuali kalau Anda punya alamat korespondensi yang disampaikan di dalam pengadilan pajak ya untuk data-datanya, maka nanti mungkin akan bisa disampaikan sesuai dengan alamat kuasa hukum yang ditunjuk sebagai alamat korespondensi. Ya, jadi ini Anda sama sekali belum memasukkan dokumen-dokumen apapun, kecuali bahwa di sini majelis sudah mendapatkan surat yang Anda sampaikan sebagai surat gugatan. Nah, di sini Anda yang menulis surat, yang menandatangani adalah Anda sendiri sebagai kuasa hukum. Ya, di sini Anda menyampaikan menyampaikan surat gugatan mengatasnamakan
dari pihak Feli Anatasia. Ya, di sini sudah ada surat kuasanya. Jadi nanti kita akan cek satu-satu. Tapi majelis minta semua berkas-berkas ini juga diupload, ya, supaya memudahkan karena sidang kita ini online, ya, sidang kita online. Nah, bicara masalah itu, majelis mendapat informasi bahwa Anda melakukan live Instagram pada saat ini. Apakah benar? Baik, terima kasih informasinya Yang Mulia. Kami perlu bertanya kepada Yang Mulia, siapakah yang memberi informasi tersebut? Apakah seorang oknum dari sebuah instansi tertentu? Ini majelis bertanya bukan untuk dijawab dengan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia, tetapi Yang Mulia kan bertiga di sini tidak sedang menonton sebuah YouTube atau sebuah Instagram. Ada informasi dari pihak luar, di luar persidangan Yang Mulia. Karena itu kami perlu mengetahui Itu adalah dahulu. fakta yang disampaikan dari karena ada pengalaman dari majelis lain yang menemukan fakta seperti itu. Jadi ya sah-sah saja untuk majelis menanyakan apakah memang hal demikian juga dilakukan oleh Anda dengan melakukan live Instagram. Jadi kami mengingatkan Anda bahwa persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum, ya, tetapi tidak untuk kebutuhan atau keperluan yang Anda lakukan seperti itu. Jadi majelis mengingatkan bahwa kalau Anda melakukan live Instagram atau live YouTube atau yang lainnya, Anda harus mengajukan permohonan dulu kepada majelis. Dalam hal ini permasalahan ini bukan untuk dipublikasikan dengan channel-channel media sosial seperti itu. Anda bisa saja mengajak orang-orang lain, apakah itu saudara Anda, teman Anda, relasi bisnis, untuk menghadiri sidang ini secara online. Tinggal Anda mengajukan saja kepada panitera bahwa rekan-rekan kami ingin menyaksikan sidang ini secara terbuka, dan itu akan diberikan kesempatan untuk siapapun, ya, karena ini sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Tetapi kalau dimasukkan sebagai live Instagram, majelis tidak mengizinkan. Ya, apakah itu, apalagi Anda melakukannya secara diam-diam, tidak dengan terbuka, ya. Nah, ini sudah merupakan hal-hal yang tidak elok untuk dipraktekkan. Apalagi Anda sebagai kuasa hukum, ya, untuk memperhatikan kepantasan dari melakukan kegiatan seperti itu. Ya, jadi majelis mengingatkan, ya, tidak perlu majelis menjawab dapat informasi dari mana, karena memang ada informasi demikian. Ya, itu sah-sah saja bagi majelis untuk mengingatkan, karena majelis punya kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, ya, dan juga kepada para kuasa hukum. Jadi silakan Anda memberikan, ya, informasi kalau memang ada yang ingin untuk menghadiri sidang ini. Sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum, tetapi tidak bisa dikonsumsi untuk media sosial. Ya, kalau memang seperti itu Anda harus mengajukan izin terlebih dahulu. Ya, sekali lagi, ya, majelis tidak ingin berdebat, tetapi karena memang prosedur dari persidangan ini sudah dibuka dan terbuka untuk umum, tetapi tidak untuk dilakukan live Instagram. Yang berhak melakukan live Instagram, live YouTube adalah dari pihak pengadilan pajak, bukan dari pihak ketiga. Ya. Jadi itu yang perlu untuk majelis ingatkan.
Jadi untuk kesempatan sidang ini, karena memang sudah ada dokumen-dokumen yang disampaikan, majelis bisa melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal, ya, dalam hal ini untuk surat tugas yang dari tergugat berdasarkan pemeriksaan kepada Dropbox ini surat tugas sudah ada, ya, yang baru untuk keputusan yang digugat nomor 00027 dan 00053. Jadi kita akan lanjutkan saja pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal. Untuk legal standing-nya sudah bisa diperiksa oleh majelis, sudah terpenuhi. Mohon izin Yang Mulia. Ya, silakan. Mohon izin Yang Mulia. Jadi kita masih di tadi kan saya bilang ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai persidangan yang sengketa pertama yang untuk SPPKP. Tadi saya sudah memprotes, tetapi Yang Mulia mengatakan bahwa ini ternyata bisa. Tetapi kan Yang Mulia belum menyampaikan bahwa surat panggilan sudah disampaikan dan sudah diterima. Kami dari pihak penggugat, dari pihak wajib pajak juga tidak merasa menerima, Yang Mulia. Apakah ada bukti bahwa surat panggilan telah diterima oleh wajib pajak? Ya, selama surat itu tidak kembali pos, ya, itu berarti surat sudah diterima. Selama surat itu tidak kembali pos, berarti surat diterima. Mohon maaf Yang Mulia, surat itu kan dikirim dari pengadilan ke wajib pajak. Kalau kami tidak terima, ya kami tidak terima, gitu Yang Mulia. Kecuali Yang Mulia punya bukti bahwa itu diterima oleh kami berupa tanda tangan, Yang Mulia. Kalau Yang Mulia langsung beranggapan itu diterima, ya kita kan nggak tahu Yang Mulia suratnya kemana. Yaitu suratnya juga sudah di email, ya, dan tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa alamat korespondensi yang dimasukkan juga sudah sesuai. Jadi Anda cukup membuktikan kalau memang menyatakan tidak menerima surat itu, ya, Anda bisa membuktikan yang sebaliknya bahwa tidak menerima surat itu. Dari bukti-bukti yang kami kirimkan itu sudah sesuai. Jadi silahkan kalau Anda punya bukti bahwa Anda tidak menerima surat tersebut. Mohon maaf Yang Mulia, bagaimana caranya kami bisa membuktikan kalau kami tidak terima surat? Tentu saja yang perlu dilakukan adalah membuktikan bahwa surat itu sudah kami terima, Yang Mulia. Iya, kan emailnya sudah kami sampaikan. Nah, mohon maaf Yang Mulia. Surat panggilannya sudah disampaikan juga, sudah dikirim lewat pos. Ya, nanti kita akan sebentar. Ada ininya, surat. Iya, surat bukti kirimnya nanti bisa kami tunjukkan. Mohon sekarang Yang Mulia, supaya pasti Yang Mulia, karena kami tidak merasa menerima Yang Mulia. Anda untuk masalah ini, posisinya itu kan sebagai kuasa hukum, ya, alamatnya tidak sama dengan alamat dari pihak penggugat. Prinsipal Anda kan tidak sesuai, alamatnya tidak sama. Anda tidak memberikan alamat korespondensi yang merujuk kepada alamat Anda sendiri. Jadi mestinya Anda melakukan pengecekan kepada pihak Bali Anatasia. Mohon izin Yang Mulia. Ada informasi seperti apa untuk menyatakan bahwa tidak menerima surat itu? Mohon izin Yang Mulia, saya ini kan kuasa hukum, saya mewakili wajib pajak. Oleh karena itu suara saya adalah suara wajib pajak. Kalau kami merasa belum terima, ya kami tidak terima. Bagaimana kami bisa membuktikan kalau kami tidak terima, Yang Mulia? Kami tidak bisa membuktikan sesuatu yang tidak ada di dunia ini.
Tentu saja Yang Mulia yang perlu membuktikan bahwa surat tersebut sudah sampai kepada wajib pajak dalam hal apa? Dalam bentuk tanda tangan terima dari si wajib pajak Yang Mulia. Karena kan sangat mungkin yang namanya surat itu mungkin salah alamat, mungkin terkirim ke orang lain. Begitu Yang Mulia. Ini dari informasi yang kami peroleh, Anda masih melakukan live Instagram ya. Dan ini dari informasi-informasi yang berkenaan dari pihak tergugat. Kalau Anda melakukan kegiatan di kantor tergugat juga demikian, Anda melakukan live streaming di media sosial tanpa melakukan izin terlebih dahulu. Ini majelis mengingatkan lagi, kalau Anda masih melakukan live streaming, ya majelis bisa melakukan tindakan untuk menyatakan bahwa Anda sudah melanggar ketertiban dalam sidang ini. Baik Yang Mulia, mohon izin untuk saya menanggapi Yang Mulia. Dari tadi Yang Mulia memberikan berbagai argumentasi. By the way, saya baru tahu bahwa ada intervensi dari pihak luar, bahwa Yang Mulia mengetahui informasi-informasi mengenai live itu, nanti akan saya laporkan ke Komisi Yudisial. By the way, mengenai informasi tentang perekaman ini Yang Mulia, mengenai live Instagram, tadi Yang Mulia mengatakan berbagai argumen bahwa tidak ada izin, tidak ada tertulis, kemudian pihak pengadilan pajak bukan pihak ketiga yang boleh menyiarkan. Tetapi Yang Mulia belum menyampaikan kepada saya dasar hukum apa Yang Mulia pakai dalam argumen-argumen tersebut. Atau apakah ada tata caranya dalam persidangan tersebut Yang Mulia? Kalau ada, mohon disebutkan di undang-undang apa, pasal berapa, ayat berapa yang mengatur mengenai hal ini Yang Mulia, supaya kita tidak sesat berpikir Yang Mulia, supaya kami juga bisa paham Yang Mulia. Apabila ada larangan untuk live Instagram dalam undang-undang, tentu saya patuh Yang Mulia, karena saya adalah warga negara yang baik. Mohon izin Yang Mulia diinformasikan mengenai dasar hukumnya Yang Mulia. Iya, jadi untuk itu Anda juga perlu untuk memperhatikan ya, bahwa di sini segala sesuatu ya, di setiap tempat itu ada aturan mainnya. Jadi memang kita sekarang hidup di lingkungan yang adanya teknologi yang memungkinkan kita komunikasi, tetapi kan ada aturan-aturan mainnya, bahwa misalkan di Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 pasal 4 ayat 6 di sana dinyatakan pengambilan foto, rekaman audio dan atau rekaman audiovisual harus seizin hakim ketua atau ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan. Kemudian juga ada Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor 3 tahun 2016, ya, di situ pasal 13 ayat 2 huruf G menyatakan bahwa para pihak, saksi ahli, ahli alih bahasa dan pengunjung persidangan dilarang menggunakan alat elektronik untuk merekam suara dan video, mengambil foto serta meliput jalannya persidangan tanpa seizin hakim ketua atau hakim tunggal. Jadi tentu saja Anda harus memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi sidang ini sudah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, tetapi ada tata tertib yang harus diperhatikan. Jadi Anda harus bisa open-minded ya, untuk memperhatikan bahwa ini zaman teknologi, tetapi tidak boleh menggunakan teknologi dengan serampangan. Jadi tolong diperhatikan, kita tidak perlu berdebat lagi masalah itu, tetapi ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati oleh setiap pihak, baik pihak pemohon banding, penggugat,
maupun pihak terbanding atau tergugat. Jadi di sini kalau misalkan tergugat melakukan hal yang sama, juga majelis pasti akan menegur. Ya, itu tolong diperhatikan. Ya, Anda juga harus mengecek peraturan-peraturan terkait dengan tata tertib persidangan. Gitu ya. Oke, kemudian untuk bukti kirimnya sudah dicek ya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Jadi tadi Yang Mulia mengatakan bahwa setiap tempat ada aturan mainnya. Saya sepakat dan setuju Yang Mulia. Kalau memang ada aturannya untuk dilarang merekam, tentu saja saya ikuti. Tetapi faktanya tidak ada aturan tersebut Yang Mulia. Kan tadi majelis sudah membacakan. Baik Yang Mulia, bolehkah saya bicara Yang Mulia? Iya, silakan bicara. Baik Yang Mulia, mohon tapi izin. jangan harus jelas gitu ya. Kalau Anda bicara menanyakan, sudah majelis bacakan peraturannya, ya. Jadi Anda tidak perlu mengada-ada gitu loh. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak mengada-ngada Yang Mulia. Saya hanya ingin mempertanyakan lebih lanjut mengenai Perma tersebut, Perma nomor 5 tahun 2020, yang tadi Yang Mulia sampaikan bahwa pengambilan foto rekaman harus seizin. Nah, dari tadi Yang Mulia tidak mempermasalahkan rekaman, tetapi mempermasalahkan live Instagramnya. Jadi saya perlu mempertegas lagi kepada Yang Mulia, apakah Yang Mulia melarang merekamnya kah, atau melarang live Instagram tapi boleh merekam kah, atau bagaimana Yang Mulia? Mohon dipertegas Yang Mulia. Ya itu sama saja, itu termasuk bagian dari Anda melakukan perekaman atau melakukan kegiatan yang sudah dilarang oleh majelis tanpa izin dari majelis. Itu saja. Baik Yang Mulia, kalau gitu boleh saya tegaskan, Yang Mulia maksudkan adalah dilarang atau tidak? Di sini ya majelis kepentingannya adalah memeriksa perkara. Jadi kalau Anda memang masih keberatan dengan ketentuan seperti itu, Anda silahkan membuat surat tertulis. Jadi majelis tidak perlu berdebat lagi masalah itu karena sudah cukup jelas. Mohon maaf Yang Mulia. Di sini majelis sekarang akan memeriksa apakah surat panggilan sudah disampaikan sesuai ketentuan, yaitu yang majelis periksa. Jadi majelis tidak perlu untuk melakukan nah di sini yang penting adalah majelis memeriksa mengenai substansi dari sengketa ini. Jadi bukan untuk berdebat mengenai masalah itu. Tapi dalam hal ini majelis sudah menyampaikan ketentuan-ketentuannya sudah cukup jelas. Apabila Anda merasa keberatan dengan ketentuan itu atau merasa bahwa live Instagram Anda tidak bertentangan dengan ketentuan itu, silakan Anda membuat surat penjelasan tertulis. Ya. Register surat kirim itu 19.
tidak diperkenankan melakukan live Instagram, ya sesuai dengan peraturan yang sudah majelis sampaikan tadi, ya. Apabila Anda merasa keberatan, silakan Anda menulis surat kepada pimpinan pengadilan pajak untuk menjelaskan alasan-alasan Anda. Kemudian mengenai surat yang panggilan sidang yang sebelumnya, itu sudah disampaikan oleh Panitera tanggal 19 Januari 2024 bahwa memang surat itu ternyata kempos di tanggal 2 Februari 2024, di mana sidang yang dimaksud harusnya adalah tanggal 25 Januari 2024. Jadi memang kempos, ya, tetapi kemposnya itu baru pada tanggal 2 Februari 2024. Sedangkan dalam hal ini majelis juga telah memberikan surat panggilan sidang melalui alamat email yang dicantumkan oleh penggugat dalam daftar isian surat banding atau gugatan, yaitu alamat email, alamat korespondensi sudah ada, sudah disampaikan, ya, sudah dikirim. Di samping itu juga dikirim melalui email, melalui alamat yang sudah dituliskan oleh penggugat sendiri, yaitu felianastasia655@gmail.com. Jadi majelis perlu untuk mengingatkan agar penggugat juga mengecek alamat emailnya, ya, apabila ada email surat panggilan sidang agar bisa dipenuhi, ya, untuk mengatasi, ya, kekurang efektifan dari komunikasi dengan pihak penggugat. Majelis minta kepada penggugat untuk menyampaikan surat apabila memang ingin menambahkan alamat korespondensi baru, agar memberikan surat baru tentang alamat korespondensi berikut alamat email yang diinginkan untuk menerima surat gugatan, untuk surat panggilan sidang. Jadi silakan Anda bikin surat kalau ingin memberikan, karena ini kan untuk kepentingan Anda sendiri. Majelis memeriksa gugatan, ya, ini untuk memenuhi kepentingan dari penggugat. Jadi Anda sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk menangani kepentingan penggugat, ya, prinsipal Anda, ya, maka Anda perlu untuk berkomunikasi dengan baik dan benar dengan kepaniteraan pengadilan pajak. Kalau Anda nggak datang-datang terus, bagaimana majelis bisa memberikan putusan terkait dengan gugatan yang Anda masukkan? Ya. Baik, mohon izin Yang Mulia. Kami berterima kasih sudah dikonfirmasi. Kami akan cek kembali ke emailnya Yang Mulia. Ada kemungkinan emailnya masuk mungkin ke spam yang belum kami baca Yang Mulia. Kami akan cek lagi. Kalau memang betul sudah masuk, ya sudah, kami mohon maaf Yang Mulia. Tetapi kalau memang belum masuk, tentu kami akan memprotes kembali. Jadi kami bisa menerima Yang Mulia untuk ini mengenai kempos. Tadi kan mengenai kempos, ya, bahwa tadi dari awal Yang Mulia yakin sudah sampai, setelah dicek kembali ternyata kempos, ya. Jadi untunglah kami kembali mempertanyakan, terbukti bahwa itu surat memang tidak sampai. Tetapi karena Yang Mulia sudah mengatakan sudah di email, kami akan cek kembali Yang Mulia. Baik, kalau gitu untuk yang sidang ini kami akan bisa menerima untuk masuk ke persidangan. Kemudian poin saya berikutnya Yang Mulia, mohon izin, yang terakhir ini, yang kedua ini, mengenai sengketa 1179 dan 1899. Yang dua ini sudah kami submit via online. Perlu kami beritahukan juga kepada Yang Mulia bahwa hari ini tanggal 15 Februari itu belum jatuh tempo untuk penggugat mengirimkan surat bantahan. Yang Mulia, surat permintaan bantahan atas surat tanggapan itu tertanggal 26 Januari. Artinya jatuh tempo 30 hari itu adalah 25 Februari, kira-kira seperti itu Yang Mulia. Sehingga persidangan hari ini tanggal 15 Februari juga berpotensi menjadi persidangan yang salah karena belum memberikan waktu yang cukup
kepada para pihak, terutama kami penggugat, untuk menggunakan waktu yang disediakan sesuai undang-undang. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menunda sidang pertama ini setelah kami sudah mensubmit surat bantahan atau setelah berakhirnya jangka waktu memberikan surat bantahan. Barulah dibuat surat panggilan sidang untuk waktu berikutnya. Nah, itulah sidang pertama, seharusnya begitu, bukan sidang kedua. Nah, hal ini supaya persidangan ini dapat berjalan dengan lancar, Yang Mulia, dan tertib sesuai dengan hukum acara persidangan di pengadilan pajak. Jangan sampai kita terburu-buru waktunya, Yang Mulia, tetapi kami mohon nih agar bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang betul. Kami ini kan sedang menggugat oknum, Yang Mulia, oknum pejabat pajak, Yang Mulia, yang tadi terbukti sudah mengintervensi persidangan ini dengan memberitahukan hal-hal mengenai live Instagram itu. Nah, jadi yang kami gugat adalah prosedur. Jangan sampai pengadilan itu sendirilah yang mempertontonkan pelanggaran prosedur hukum acara, Yang Mulia. Kami mohon maaf. Jadi kami mohon diberi waktu yang cukup dan patut sesuai dengan surat permintaan bantahan tanggal 26 Januari yang akan berakhir tanggal 25 Januari. Setelah itu kami mohon barulah dibuat surat panggilan sidang pertama yang benar dan patut, dan kita mulai sidang pertama, Yang Mulia, setelah berakhir jangka waktu tersebut. Demikian, Yang Mulia, apakah diperkenankan? Baik, untuk masalah itu, jadi ketentuan perundang-undangan kan sudah mengatur ya mengenai bagaimana persidangan dilakukan. Jadi kalau secara ketentuan memang di situ bahwa oleh undang-undang sudah diatur bahwa pemohon banding atau penggugat dapat menyerahkan surat bantahan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding atau surat tanggapan. Nah, surat tanggapan Anda sendiri tanggal berapa itu? Surat tanggapan yang disampaikan oleh tergugat. Tergugat tanggal berapa ya? Bisa dijelaskan tergugat? Dari pihak tergugat. Izin Yang Mulia kami cek terlebih dahulu. Ini kalau dari majelis sudah mengirim permintaan surat bantahan atas surat tanggapan, ya, di mana untuk pihak tergugat sudah menyampaikan surat tanggapan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2023. Mohon maaf, Yang Mulia, bukan Ya. itu, Yang Mulia. Bukan itu, Yang Mulia. Mohon maaf. Itu yang tadi. Sekarang yang dua, Yang Mulia. Yang sengketa yang dua. Berbeda, Yang Mulia. Oh, yang dua. Ya, yang tadi sih sudah betul. Cek dulu. Nah, tes skor ya. Ini belum ada ya dokumennya. Ini sudah diperiksa dari dua sengketa itu ya. Itu dari kantor pajak sudah menyampaikan surat tanggapan ya
terkait atas pengajuan gugatan tanggalnya adalah 24 Januari 2024. Ya. 24 Januari 2024. Kemudian berdasarkan ketentuan, penggugat dapat menyerahkan surat bantahan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat tanggapan. Kami menerima tanggal 26 Januari ya Mulia. 26 Januari. Nah, berarti Anda punya waktu sampai tanggal berapa? Menurut kami seharusnya tanggal 25 ya Mulia, Februari. 25 Februari. Jadi sebelum tanggal itu, maka Anda berpendapat belum bisa disidangkan, begitu? Betul ya Mulia. Baik, nanti ini menjadi perhatian dari majelis ya. Untuk surat tanggapan sendiri Anda sudah menyampaikan? Belum ya Untuk Mulia. surat ini bantahan? Belum ya Mulia, karena kami Belum berpikir ya. karena kalau kita perhatikan ya Mulia, pihak tergugat pun ketika menyampaikan surat tanggapan biasanya selalu di last minute ya Mulia, di menit-menit terakhir, bahkan di hari terakhir biasanya ya Mulia. Kami pun mohon agar diberikan waktu yang patut dan cukup ya Mulia sesuai undang-undang supaya kami bisa punya waktu yang kesempatan yang sama dengan tergugat untuk bisa menyampaikan surat sesuai surat tanggapannya ya Mulia. Karena kami kan juga mungkin ada persidangan-persidangan yang lain, juga mungkin ada kesibukan, sehingga sesuai undang-undang 30 hari ya kami mohon kalau boleh kami diberikan kesetaraan atau keadilan yang sama dengan tergugat yang mulia, supaya setelah tanggal 25 barulah terbuka terang benderang, oh begini tanggapan tergugat, begini bantahan penggugat, barulah kita bisa mulai persidangan yang mulia. Kalau tidak kan nanti akan menjadi pincang sebelah yang mulia, di mana ada surat tanggapan sudah masuk, bantahannya belum ada, sedangkan sidang dimulai. Sehingga akan ada ketimpangan nanti yang mulia. Kami mohon maaf yang mulia. Iya, baik. Nanti itu akan diperhatikan majelis ya. Nanti internal dari Sekretariat Pengadilan Pajak akan menangani masalah itu. Jadi untuk selanjutnya nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut, akan diberikan pemberitahuan. Kalau memang secara perhitungan, memang ini masih ada waktu yang dimungkinkan bagi penggugat untuk menyampaikan surat bantahan, gitu ya. Jadi untuk masalah itu nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut. Nah, untuk yang satu kan sudah bisa disidangkan, bukan ya? Baik yang mulia, kami kalau memang yang ke satu itu tadi kata yang mulia sudah di email, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang sudah di email yang mulia. Yang kami komplain kan suratnya belum sampai dan memang betul sudah kempos. Substansi masalahnya sama ya? Berbeda yang mulia. Yang pertama itu mengenai surat SPPKP, yang 2 dan 3 ini mengenai SKPKB. Oh gitu. Oke. Jadi untuk gugatan yang satu ya, untuk gugatan yang satu itu kita bisa lanjut saja ya? Baik yang mulia. Setuju ya? Saya setuju yang mulia. Baik. Jadi kita langsung melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal ya, bahwa majelis memeriksa kewenangan pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa majelis telah menerima permohonan gugatan pajak yang diajukan oleh penggugat Feli Anastasia dan melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal sebagai berikut. Untuk secara formal, pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 1 mengenai pembuatan surat gugatan dalam bahasa Indonesia, kemudian pasal 40 ayat 3 jangka waktu 30 hari telah terpenuhi, kemudian pasal 40 ayat 6
satu surat gugatan untuk satu keputusan tergugat juga sudah terpenuhi. Kemudian mengenai pemenuhan ketentuan formal penandatanganan surat gugatan, ini di berkas sudah kami periksa, memang ada surat kuasa kepada kuasa hukum, ya. Dengan demikian juga memenuhi ke 21 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi secara keseluruhan untuk berkas nomor 01133.99 tahun 2023 sudah memenuhi ketentuan formal, jadi bisa diperiksa lebih lanjut, ya. Oleh karena itu, majelis minta para pihak membuat kronologis sengketa dan penjelasan alasan gugatan secara ringkas. Nanti kita bahas pada sidang berikutnya. Jadi para pihak agar membuat kronologi sengketa mengenai masalah yang digugat ini, dan kemudian dokumen-dokumen lain apabila masih belum disampaikan untuk memperkuat gugatan atau dari pihak tergugat berarti penolakan atas gugatan itu nanti bisa disampaikan pada sidang berikutnya. Ya, kita baik, untuk sengketa ini nanti kita akan periksa pada sidang berikutnya. Untuk dua sengketa yang baru, ya, nanti akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan. Memang dalam hal ini masih ada waktu bagi pihak penggugat untuk menyampaikan bantahan, ya, sehingga nanti secara administrasi nanti kami akan melakukan tindak lanjut, ya, apakah nanti akan dilakukan perubahan surat penetapan atau bagaimana, nanti akan dikoordinasikan terlebih dahulu, ya. Kemudian secara substansi masalah gugatan nanti akan diperiksa pada sidang berikutnya. Untuk yang sudah diperiksa oleh majelis, apakah akan ditanggapi lebih lanjut, kuasa hukum? Baik, Yang Mulia. Untuk yang nomor 11133.99 ini mengenai SPPKP, yaitu surat pengukuhan PKP jabatan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam gugatan kami itu ada 26 halaman dengan sekitar 25 dalil gugatan. Tetapi dalam surat tanggapannya tergugat itu ada 27 halaman dengan tidak menjawab satupun dari 25 dalil kami, Yang Mulia. Justru tergugat mengeluarkan curhatan-curhatan hatinya yang membuat kalimat-kalimat yang berisi fitnah dan tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh, Yang Mulia, yang tidak jelas, yang nggak ngerti apa artinya dan membingungkan, dan justru tidak berdasarkan undang-undang manapun, Yang Mulia. Sehingga dalam surat bantahan kami yang tadinya cuma ada 25 dalil berubah menjadi 60 dalil, Yang Mulia. Berubah jadi 60 dalil sengketa nih, gara-gara munculnya argumen-argumen baru dari tergugat yang membingungkan. Nah, kami tidak tahu nih, Yang Mulia, dari mana Saudara Suparno yang bertanda tangan atas nama Direktorat Jenderal Pajak itu belajar hukum nih, ya. Kok bisa dia membuat sebuah surat tanggapan yang tidak menanggapi dalil-dalil dari penggugat gitu. Nah, apakah kami dikasih waktu untuk memberikan dalil-dalil singkat, Yang Mulia? Untuk pemeriksaan materi nanti di sidang berikutnya, ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi nanti ditulis secara ini, ya. Kalau untuk dalil-dalilnya itu ya seperti yang Anda sampaikan di dalam surat gugatan itu, ya. Betul, Yang Mulia, tetapi tergugat tidak menjawab satupun, Yang Mulia. Tidak diberikan tanggapan satupun. Malah membuat argumen-argumen yang aneh-aneh, Yang Mulia. Iya, ya itu bukan aneh-aneh. Dari pihak tergugat ya berhak menyampaikan apa saja yang menjadi pendapatnya. Kalau masalah yang dianggap bahwa itu tidak sesuai, nah itu yang kita periksa gitu. Jadi tidak perlu dianggap yang aneh-aneh, karena nanti majelis sendiri yang menentukan, yang memberikan suatu penilaian
dan putusan. Jadi kita di sini tidak perlu memberikan penilaian-penilaian yang sifatnya non teknis gitu ya. Kita di sini nanti silakan saja pihak tergugat memberikan argumentasi apa, ya. Kami selalu terbuka memberikan kesempatan kepada semua pihak, apakah penggugat maupun tergugat, boleh mau menyampaikan pendapat apa saja, dalil apa saja, argumentasi apa saja, itu sah-sah saja, ya. Jadi nanti kita periksa dari pihak penggugat seperti ini, tergugat seperti ini, berdasarkan apa yang sudah disampaikan di dalam surat gugatan. Memang di situ ada banyak sekali dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat ya. Ya, nanti kita akan meminta dari penggugat maupun tergugat untuk menyampaikan lebih lanjut pada sidang berikutnya. Ini hanya untuk memeriksa masalah legal standing dan legal formal dari penyampaian gugatan dulu. Ya, cukup dipahami ya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Iya, jadi yang 2 berkas lagi nanti akan dikoordinasikan dan diberikan jawaban sesuai dengan apa yang kami bisa koordinasikan, gitu ya. Baik Yang Mulia. Karena Anda tadi menyampaikan kan ini belum waktunya belum cukup bagi penggugat untuk menyampaikan surat bantahan, gitu kan? Baik Yang Mulia. Apakah nanti 3-3-nya dalam 1 hari atau bagaimana? Nanti kita akan diberitahukan lebih lanjut ya. Baik Yang Mulia. Tapi kita untuk yang 1 ini ya nanti kita tundanya di tanggal 7 Maret ya. Baik, 7 Maret 2024. Baik Yang Mulia. Gitu. Sama nanti minta tolong ya penggugat, Anda kuasa hukum bisa dimintakan alamat korespondensi yang valid, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak penggugat. Karena data-data dari kami yang menerima sesuai dengan isian dari penyampaian gugatan ini kan sudah ada alamat korespondensi. Apakah akan menggunakan alamat korespondensi yang berbeda atau mungkin di sini ada alamat yang berbeda, yang keliru ya mungkin ya. Sebentar, kami cek lagi. Baik Yang Mulia. Nanti kami akan bikin surat, kami akan informasikan korespondensi handphone dan email Yang Mulia supaya lebih jelas Yang Mulia. Iya, ini kalau kami periksa memang alamat yang ditulis oleh sekretariat kami memang keliru ya, karena Anda sudah menyampaikan surat permohonan pengiriman ulang tanda terima surat banding. Ini alamatnya diganti dari Jalan Gunung Sahari Romawi 11 nomor 70A RT 8 RW 3 Gunung Sahari Utara Sawah Besar ke Jakarta Pusat diganti ke alamat Gunung Sahari 11 Romawi nomor 70V. Ya. Itu sudah ada surat Anda ya di sini. Mungkin Betul. Itu yang menjadi penyebab surat tidak masuk. Ya, tetapi memang kenapa kadang-kadang ya secara manusiawi kita kan melihat pada surat isian yang sudah dilengkapi oleh pihak penggugat. Jadi ini nanti akan diikuti dengan perubahan alamat ini ya. Jadi yang 70V ya yang benar ya. Betul Yang Mulia. Baik, nanti kita perhatikan ini. Tetapi email sudah masuk dan kita sudah masuk ke sidang ya. Jadi harap bisa diikuti dengan tertib. Itu saja ya. Jadi untuk 1 sidang kita tunda tanggal 7 Maret 2024. Ya, mohon kepada terbanding memperhatikan ya. Ada banyak sekali dalil-dalil dan argumentasi alasan yang disampaikan oleh penggugat. Silakan Anda tanggapi ya. Kalau memang Anda punya
preferensi untuk tidak menanggapi beberapa dalil, ya, itu hak Anda, ya, tergugat. Tetapi mungkin di sini Anda akan dirugikan, ya, karena nanti majelis tetap akan memperhatikan setiap dalil-dalil tersebut, ya. Itu saja yang bisa majelis sampaikan untuk sidang kali ini, bahwa untuk 2 berkas lagi nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kepanitraan. Nanti akan diberitahukan kepada para pihak. Demikian ya. Kuasa hukum cukup jelas? Terima kasih Yang Mulia. Baik, tolong diperhatikan tata tertib persidangan yang sudah majelis sampaikan. Jadi sidang hari ini untuk 1 berkas ditunda 7 Maret 2024 dengan agenda penyampaian kronologis dan pembahasan materi gugatan. Kemudian yang 2 gugatan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kepanitraan. Ya, sidang hari ini untuk sengketa pajak gugatan dari Feli Anastasia ditutup.